Halo Bapak Ibu, kali ini edukasinya adalah di D13 bagian pertama, yaitu mengenai dua macam analisa. Analisa yang pertama adalah analisa fundamental. Apa sih analisa fundamental itu? Nah, penjelasannya saya ambil dari buku Trading Super Mega Profit tingkat pemula halaman 35 sampai halaman 45. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang bagaimana berita ekonomi global dan berita lainnya mempengaruhi pasar keuangan. Analisis fundamental menganalisa berita ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kebijakan politik ekonomi yang dikeluarkan oleh suatu negara. Ide di balik analisis fundamental adalah jika keadaan ekonomi suatu negara saat ini atau perkiraan ekonomi suatu negara di masa depan akan menguat, maka mata uang negara tersebut memiliki kecenderungan untuk menguat. Ekonomi negara yang kuat akan menarik banyak investor luar negeri, yang artinya untuk melakukan investasi di negara tersebut. Investor asing harus menukarkan mata uang luar negeri yang mereka miliki dengan mata uang lokal untuk melakukan investasi di negara tersebut. Hal ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang lokal yang akan meningkatkan nilai dari mata uang lokal. Sebagai contoh, jika mata uang negara Australia menguat, nilai dolar Australia atau AUD akan meningkat dibandingkan dengan mata uang lain seperti dolar Amerika Serikat USD, yen Jepang JPY, dan lain sebagainya. Alasan utama mengapa mata uang suatu negara bisa lebih bernilai dibanding dengan negara lain adalah pertumbuhan dan penguatan ekonomi suatu negara akan diiringi dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Suku bunga yang tinggi akan menarik investor luar dan mereka akan membeli mata uang AUD untuk keperluan berinvestasi di Australia yang akan meningkatkan permintaan terhadap AUD. Kegiatan-kegiatan ekonomi utama dalam forex. Sekarang kita akan mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi suatu negara yang mampu mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara dan menggerakkan nilai dari mata uang negara tersebut. Ada beberapa pengumuman data ekonomi yang dikeluarkan oleh suatu negara yang dapat kita perhatikan untuk menganalisa secara fundamental suatu negara. Data itu biasanya dikeluarkan secara periodik sebulan sekali. Gross Domestic Product GDP. Laporan Gross Domestic Product atau produk domestik bruto adalah salah satu yang penting dari semua indikator ekonomi. Ini adalah ekonomi terbesar dari ekonomi negara secara keseluruhan. Jumlah GDP dirilis pada pukul 8.30 AM EST pada hari terakhir setiap 4 bulan dan itu mencerminkan aktivitas 4 bulan sebelumnya. GDP adalah nilai total moneter semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian selama 4 bulan. Tetapi ini tidak termasuk kegiatan internasional. Tingkat pertumbuhan GDP adalah jumlah penting untuk mencari trade balance. Trade balance atau neraca perdagangan adalah ukuran perbedaan antara impor dan ekspor barang nyata dan jasa. Tingkat neraca perdagangan suatu negara dan perubahan ekspor vs impor diikuti secara luas dan merupakan indikator penting dari seluruh kekuatan ekonomi suatu negara. Lebih baik memiliki lebih banyak ekspor daripada impor, karena ekspor membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mencerminkan kesehatan keseluruhan dari sektor manufaktur. Consumer Price Index atau CPI. Laporan Consumer Price Index (CPI) atau indeks harga konsumen adalah paling banyak digunakan untuk mengukur inflasi. Laporan ini dirilis pada pukul 8.30 AM EST sekitar tanggal 15 setiap bulan dan mencerminkan data bulan sebelumnya. CPI mengukur perubahan biaya bundel barang-barang konsumsi dan jasa dari bulan ke bulan. The Producer Price Index atau PPI. Seiring dengan CPI, The Producer Price Index atau PPI atau indeks harga produsen
adalah salah satu dari dua langkah paling penting dari inflasi. Laporan ini dirilis pada pukul 8.30 AM EST selama minggu kedua penuh setiap bulan dan mencerminkan data bulan sebelumnya. Indeks harga produsen mengukur harga barang di tingkat grosir, jadi kontras dengan CPI. PPI mengukur berapa banyak yang menerima barang, sementara CPI mengukur biaya yang dibayar oleh konsumen untuk barang. Employment Indicators atau indikator ketenagakerjaan yang paling penting diumumkan pada hari Jumat pertama setiap bulan pada pukul 8.30 AM EST. Pengumuman ini termasuk tingkat pengangguran yang merupakan persentase dari angkatan kerja yang menganggur, jumlah lapangan kerja baru, rata-rata jam kerja per minggu, dan penghasilan rata-rata per jam. Laporan ini sering menyebabkan pergerakan pasar yang signifikan. Anda akan sering mendengar trader atau analisis pasar berbicara tentang NFP. Ini singkatan dari Non-Farm Payrolls. Merupakan salah satu laporan ketenagakerjaan setiap bulan yang memiliki kekuatan terbesar untuk menggerakkan pasar. Durable Goods Order. Durable Goods Order adalah laporan pesanan barang-barang tahan lama, memberikan pengukuran berapa banyak orang yang melakukan pembelian pada jangka panjang. Ini diidentifikasikan sebagai produk yang diharapkan akan bertahan lebih dari 3 tahun. Laporan ini dirilis pada pukul 8.30 AM EST sekitar tanggal 26 setiap bulan dan diyakini bisa memberikan beberapa wawasan ke dalam masa depan industri manufaktur. Retail Sales Index atau RSI. Retail Sales Index RSI mengukur pokok penjualan dalam industri retail, dari partai besar sampai ke toko-toko lokal yang lebih kecil. Dibutuhkan sampel dari serangkaian toko retail di seluruh negeri. Laporan RSI diumumkan pada pukul 8.30 AM EST sekitar tanggal 12 setiap bulan. Ini mencerminkan data dari bulan sebelumnya. Laporan ini sering direvisi cukup signifikan setelah angka-angka akhir keluar. Housing data. Housing data adalah data perumahan, termasuk jumlah rumah baru yang mulai dibangun dan penjualan rumah-rumah yang sudah ada. Aktivitas konstruksi perumahan merupakan penyebab utama dari stimulus ekonomi bagi negara. Ini banyak diikuti oleh para pelaku di pasar forex. Penjualan rumah meningkat adalah ukuran dari kekuatan ekonomi suatu negara. Jumlah penjualan rumah yang rendah biasanya tanda ekonomi yang lesu dan lemah. Interest rate. Interest rate atau suku bunga adalah pendorong utama pergerakan harga di pasar forex. Semua indikator ekonomi tersebut diawasi ketat oleh Federal Open Market Committee atau Komite Pasar Terbuka Federal untuk mengukur kesehatan ekonomi secara keseluruhan. The Fed dapat menggunakan alat-alat ini dipakai untuk menurunkan, meningkatkan, atau mempertahankan suku bunga tidak berubah, tergantung pada bukti yang telah dikumpulkan pada kesehatan perekonomian. Jadi, suku bunga adalah pendorong utama pergerakan harga di pasar forex. Akan tetapi, semua indikator ekonomi yang lainnya juga sangat penting. Apakah analisis teknikal itu? Analisis teknikal adalah studi tentang price action atau aksi harga pada grafik dari pasangan mata uang atau instrumen lain yang menggambarkan kondisi pasar. Kita bisa menggunakan analisis teknikal untuk jangka pendek sebagai semacam kerangka kerja yang digunakan trader untuk mempelajari dan memanfaatkan pergerakan harga pasar. Alasan utama trader menggunakan analisis teknikal adalah untuk membuat prediksi tentang masa depan pergerakan harga berdasarkan pergerakan harga terakhir. Para analisis teknikal percaya bahwa semua variabel pasar saat ini tercermin melalui pergerakan harga atau aksi harga pada grafik harga. Jadi, jika kita percaya bahwa semua variabel pasar tercermin melalui aksi harga, itu sebagai alasan bahwa kita tidak benar-benar membutuhkan banyak hal lain untuk menganalisis pasar selain harga itu sendiri. Banyak trader merasa nyaman melakukan analisis teknikal untuk mengidentifikasikan kondisi pasar. Dengan kata lain, para analisis pasar memilih menggunakan analisis teknikal karena mereka setuju bahwa menggunakan cara lain dalam menganalisis pasar forex itu bukanlah juga mengatakan bahwa memiliki pengetahuan fundamental tentang berita-berita ekonomi adalah hal buruk, tetapi semua itu tergantung pada titik berat analisis Anda. Dalam analisis teknikal, sebenarnya hanya mencari pola pada grafik yang cenderung berulang.
Logika yang mendasari di sini adalah bahwa pergerakan harga didorong oleh manusia, sehingga pola-pola tertentu akan selalu berulang di pasar karena manusia memiliki kecenderungan berulang dalam emosi dan interaksi dengan pasar. Analisis teknikal juga mencakup belajar untuk menganalisis struktur pasar, menemukan tren dan level support dan resistance. Tidak jelas kebijaksanaan yang terlibat di sini, sehingga analisis teknikal bisa disebut sebagai sebuah seni dari ilmu pengetahuan tentang pasar. Banyak trader merasa nyaman melakukan analisis teknikal untuk mengidentifikasikan kondisi pasar. Ini sangat beralasan karena analisis teknikal merupakan tulang punggung dari metode trading. Menggunakan analisis pergerakan harga yang merupakan analisis teknikal tradisional. Metode ini lebih praktis daripada menggunakan banyak indikator yang membingungkan. Namun, hal ini bukan berarti mengatakan bahwa menggunakan indikator itu buruk, melainkan kembali pada kenyamanan Anda dalam trading. Kalau Anda merasa lebih nyaman menganalisis pasar dengan menggunakan alat bantu, satu atau dua beberapa indikator, semua itu terserah pada kenyamanan Anda. Yang pasti, kebanyakan trader langsung berpikir tentang grafik harga ketika seseorang menyebut kata analisis teknikal. Sebab grafik harga memberikan data-data menakjubkan yang berguna untuk melukiskan kondisi pasar masa lalu dan sekarang. Data-data ini berguna untuk melakukan analisis untuk memprediksikan arah tren pasar ke depan mau kemana, apakah uptrend, downtrend, atau sideways. Agar kita bisa melakukan analisis fundamental dengan baik, kita perlu juga menggunakan bantuan yaitu melalui kalender Forex Factory. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan apa itu fungsinya? Baik, yang pertama adalah untuk mengatur waktu kalender Forex Factory. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengatur waktu kalender Forex Factory. Kita bisa mencoba mengatur setting pada kalender Forex Factory, di mana setting waktu asli belum tentu sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Hal inilah yang terkadang membuat orang bingung saat mencocokkannya dengan jadwal kita. Sementara, sebuah kalender akan kehilangan fungsinya jika menunjukkan waktu berbeda dengan lokasi kita berada. Setelah itu, cobalah kita memperhatikan petunjuk waktu pada pojok kanan atas pada halaman muka Forex Factory atau pada sisi kiri atas pada bidang kalender, kemudian bandingkan dengan petunjuk waktu yang ditampilkan oleh PC atau laptop kita. Ketika angka yang tercantum di Forex Factory sudah sesuai dengan jam yang ada di PC atau laptop kita, maka kita tidak perlu menyesuaikan kembali. Namun jika tidak cocok, kita harus klik di petunjuk waktu di pojok kanan atas. Yang kedua, kita perlu tahu cara membaca kalender Forex Factory tersebut. Setelah selesai kita menyesuaikan setting waktu kalender, selanjutnya kita bisa membaca jadwal yang ditampilkan, di mana kalender ini terbagi dalam 10 kolom. Cara membacanya adalah dari kiri ke kanan, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Date, menunjukkan tanggal akan terjadinya suatu peristiwa. 2. Time, menunjukkan jam perkiraan terjadinya peristiwa atau dirilisnya data. Perlu diperhatikan jika tidak semua peristiwa bisa diperkirakan waktunya secara tepat, sehingga jam yang ditampilkan bersifat tentatif. 3. Currency, menunjukkan simbol mata uang asal negara tempat peristiwa atau data berasal. 4. Impact, mengindikasikan perkiraan dampak peristiwa atau data yang akan dirilis. Terdapat 4 warna yang ditampilkan oleh kalender Forex Factory. 5. Event, sisi teratas di kolom ini biasanya tak diberi judul, namun Anda bisa melihat sederetan nama peristiwa yang akan terjadi. 6. Detail, bagian ini berisi keterangan selengkapnya mengenai event terkait. Misalnya lembaga mana yang menerbitkannya, apa isi data tersebut, efeknya, frekuensi pelaporannya, relevansinya bagi trader, dan selain itu ada pula kronologi data sebelumnya. 7. Aktual, bagian ini menunjukkan data ekonomi yang sudah dirilis. Apabila data belum dirilis, maka kolom tersebut akan kosong. 8. Forecast, menunjukkan angka perkiraan atau estimasi data terkait berdasarkan
Perhitungan proyeksi matematis. 9. Previous. Menunjukkan angka yang diperoleh data tersebut dalam pelaporan periode sebelumnya. 10. Graph. Bagian ini dapat menampilkan grafik yang menampilkan kronologi data dari waktu ke waktu. Dengan melihat grafik, trader bisa menilai apakah pencapaian data itu tertinggi atau terendah dalam periode tertentu. 3. Kita perlu tahu cara menggunakan kalender Forex Factory untuk trading. Nah, langkah berikutnya yaitu memanfaatkan dalam trading Forex. Anda bisa memperhatikan dua kolom dalam kalender Forex, yaitu kolom impact dan aktual. Impact yang berwarna merah berarti event akan berdampak tinggi. Namun, jika Anda tidak ingin menghadapi volatilitas yang tinggi dan risiko pasar yang meningkat, maka jangan trading saat event akan terjadi. Jika Anda ingin trading menggunakan berita Forex ini, maka siapkan grafik pasangan mata uang terkait aktual. Perhatikan warna angka aktual saat news trading. Jika hitam, batalkan. Batalkan trading karena pergerakan harganya tidak akan signifikan. Namun jika warnanya merah, memungkinkan akan berdampak bearish pada currency terkait. Sedangkan jika warna hijau, kemungkinan akan berdampak bullish terhadap currency terkait. Sejauh mana pengaruh berita pada Forex? Dampak berita perekonomian pada pergerakan mata uang bisa dibagi menjadi 3, yakni dampak besar, menengah, atau kecil. Semua itu tergantung dari jenis serta hasil berita yang diterbitkan. Pada indeks berita di Forex Factory, ada sebuah kolom bertuliskan impact. Di bawahnya terdapat skala dampak yang ditimbulkan berita tersebut. Warna merah berarti dampak besar dan warna kuning berarti dampak kecil. Bagaimana cara memanfaatkan berita untuk trading? Seperti telah disebutkan, perdagangan Forex mayoritas mendapat pengaruh dari berita-berita perekonomian. Hampir semua trader di dunia mengacu pada website ini sebagai rujukan untuk mengambil langkah transaksi. Selain itu, sumber berita website ini berasal dari berbagai sumber yang up to date dan dapat dipercaya, sehingga Anda tidak akan ketinggalan berita untuk terus memantaunya. Dengan memperoleh informasi tersebut, akan sangat membantu trader dalam menentukan langkah selanjutnya, sehingga trader dapat memilih jenis transaksi yang akan dilakukan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan informasi yang didapatkan. Memanfaatkan situs untuk belajar Forex secara fundamental. Di situs Forex Factory ini, Anda juga bisa mempelajari Forex secara fundamental. Anda bisa mengklik folder berisi masing-masing berita tersebut. Beberapa hal yang bisa Anda pelajari dari situs tersebut antara lain adalah bagaimana efek dari data-data tersebut terhadap trading Forex. Anda bisa melihat histori sebelumnya mengenai data terkait. Anda bisa mengetahui frekuensi data dirilis berapa kali. Di sini juga terdapat informasi mengenai apa yang menjadi tolak ukur dalam perhitungan data tersebut. Oleh karena itu, situs Forex Factory sangat disarankan untuk para trader pemula. Oke, Anda semua sudah belajar mengenai dua macam analisa, yaitu analisa fundamental dan technical, beserta dengan alat bantu berupa website Forex Factory untuk menganalisa secara fundamental. Demikian edukasi kali ini dan mohon dipelajari. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.